Bertemu kembali dengan saya, Maverick Lawu 99 dalam acara Spapa News eksklusif. SMA Negeri 4 memiliki seorang guru yang berdedikasi sangat lama. Nah, beliau ini merupakan seorang guru agama yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Pada saat ini telah hadir bersama saya Bapak Rohmani. Assalamualaikum Pak Rohmani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rohmani? Alhamdulillah sehat walafiat atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini bisa ketemu Pak Joko di SMA Negeri 4 Balikpapan. Iya, alhamdulillah saya juga sehat Pak Rohmani. Pak Rohmani, ini Pak Rohmani saya dengar Pak Rohmani mau pulang tugas. Insya Allah seperti itu dari negara menuntaskan kita untuk istirahat dalam kegiatan kependidikan khususnya di SMA 4. Oh iya, gini Pak Rohmani. Tentu Pak Rohmani sudah sangat lama menjadi seorang guru. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama Pak Rohmani, Pak Rohmani ini berasal dari mana? Saya dilahirkan di Jawa Tengah, Semarang, namun dari kecil pendidikan di Jawa Timur, di Kota Kediri. Tepatnya Pak? Di Lirboyo. Oh, Lirboyo ya. Iya. Oh, pinggir sungai itu Pak. Iya, pantas. Nah, kemudian Pak Rohmani, Pak Rohmani itu kemudian setelah lulus di Lirboyo itu Betul. di pondok pesantren atau? Iya, saya belajar ya namanya cari ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan. Ya, kemudian dari Kediri tadi, kemudian Pak Rohmani ke mana, ke Kalimantan ini, bumi Kalimantan ini, itu Iya. kira-kira tahun berapa? Di Kalimantan menginjak Pulau Kalimantan itu tanggal 26 bulan Januari 1981. 81. Iya. Itu Pak Rohmani langsung mengajar atau Tidak. tidak? Ya. Kemudian Pak Rohmani mengajar pertama di Mengajar pertama tahun 83 di Yayasan Pertamina, tempatnya di Karanganyar. Karanganyar, Ya. maksudnya di Balikpapan? Di Balikpapan, Karanganyar Balikpapan. Berarti langsung Pak Rohmani itu ngajar langsung di Yayasan Pertamina. Di yayasan berarti Pak Rohmani itu kan sudah menjadi guru agama di situ. Sudah ya. Nah, itu umur berapa Pak? Umur ya 27-an. 27-an Pak. Ya, nanti ditolong Ajar. Kemudian Pak Rohmani diangkat jadi PNS dan diangkat menjadi PNS itu tahun 1986. 86. Iya, 86. Itu 1986. terus ditempatkan di mana? Ditempatkan di Karyangau. Karyangau. Iya. Oh, berarti masih di Balikpapan aja Masih Pak? di Balikpapan. Berarti Ya. tidak begitu Pak ya. Waktu Ya. Tapi waktu itu Karyangau masih wujudnya Masih itu masih belum ada jalan tembus. Masih harus naik perahu Ya. untuk bolak-balik Balikpapan dan Karyangau itu karena dihalangi oleh Sungai Somber ya. dan di pinggiran laut, maka ketika kita rumah di Balikpapannya menuju ke Karyangau pasti pakai perahu. Jadi oh ya, masih ada sungai itu. Jadi Iya. belum ada jembatan. Belum. Jadi ketika mau Iya. masih
Kemudian Pak, tadi waktu itu kan itu ngajar di mana Pak? Di SD, SMP? Di SD, maaf saat itu ngajar di SD. Ngajar di SD. Ya, kebetulan karena di Karyango itu kami dekat betul dengan Departemen Agama untuk membantu sekaligus keagamaan. Maka di sana itu dibangunkan perumahan, tapi sebenarnya perumahan kepala sekolah. Ya, Maka ditempatkan untuk saya. Nah, karena saya itu backgroundnya agama, maka rumah itu dibangun di dekat masjid, bukan di dekat sekolahan. Malah tapi dibangunkan di iya, dekat masjid. Gitu ya. Itu yang membangunkan dinas pendidikan. Ya, bukan Departemen Agama, tapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Loh, di Pertamina awal 2003? Maaf, awal 83. Oh, 83. Jadi selang 3 tahun, Pak. Iya. Nah, itu ketika di Pertamina itu SD, SMP atau SMA? Di Pertamina justru malah dua-dua. Madrasah Ibtidaiyah sekaligus sanawiyah. Sanawiyah. Iya. Oh, gitu. Ya. Nah, tentu kan tentu berbeda kan, Pak. Ya. Istilahnya ketika ngajar di suatu madrasah dengan di SD negeri ya waktu itu. Beda. Sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya. Anak-anaknya juga berbeda. Beda-beda, betul, beda jauh. Berbeda. Ya. Nah, kemudian bisa Bapak ceritakan itu ketika mengajar yang madrasah, Ya. misalnya, terus kemudian waktu itu di SD negeri. Tentu kan istilahnya karakter anaknya kan tahun-tahun segitu kan pasti berbeda lah dengan sangat berbeda. Nah, bisa diceritakan Pak? Nah, perbedaan satu di Pertamina yang jelas anak orang-orang elit saat itu. Pertamina itu di nomor satunya di Balikpapan itu dalam segala macam apapun. Maka anak-anaknya pun juga anak elit. Sedangkan SK dari kepemerintahan dari Departemen Pendidikan itu ditempatkan di pinggiran kota, bahkan seakan-akan di luar kota kayaknya itu. Oh, tentu Karyango waktu itu kan suasananya kan masih mungkin hutan belantara. Masih ya. Nah, di sana itu diduduki 98% orang Makassar. Oh iya. Sehingga saya sendiri pun karena di sana berhari-hari di kampung itu berbahasa Makassar, kita sendiri menyesuaikan sedikit demi sedikit, bukan berbahasa Indonesia, tetapi ketika kita di luar berbahasa Makassar, ya campur Indonesia yang bisa Makassar, nanti kita utarakan dengan bahasa Makassar gitu. Ya, dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu karena dialek sehari-hari di Karyango itu adalah bahasanya bahasa Makassar saat itu. Ya. Jadi menurut itu lebih rumit, istilahnya apa? Lebih tantangannya itu lebih lebih menantang, tantangannya lebih berat di waktu di ngajar di Karyango. Iya. Yang kurang lebihnya ketika di kota, keperluan apapun itu dapat dipenuhi, dapat ditunjang, bahkan orang tuanya pun ikut andil untuk menunjang anaknya lebih maju lagi. Itu yang di Karyango. Di Pertamina. Yang di Pertamina. Iya. Begitu kita turun di Karyango, pinggiran, dianggap aja terisolasi waktu itu antara Balikpapan dengan Karyango, belum ada jalan tembus, belum ada apa. Nah, di sana kehidupan nelayan. Sepenuhnya nelayan. Jadi jebur ke sana, bagaimana sedangkan yang sekolah sudah bukan umur SD lagi. Usianya sudah bukan usia SD lagi. Bukan usia SD. Bahkan usia SMP. Tapi orang tetap diterima, ya. Maaf, usia SMP katakanlah kita usia 12 tahun atau 13 tahun. Ada yang lebih. Tapi masuk di SD. SD. Mulai dari kelas 1. Bukan. Enggak, Jadi gini loh. Dia ada gini ini usia misalnya usia 15 tahun.
tapi masih kelas 5 SD gitu mungkin. Bukan, iya juga dari SD juga, ya dari kelas 1 juga sebenarnya. Kelas 1 juga. Iya, dari kelas 1. Jadi sudah agak berkumis itu ya sudah. Oh, Kita agak berkumis jadi satu. SD itu Pak. Iya. Itu. Ini pemirsa luar biasa. Iya. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak Romani setelah dari di SD itu kira-kira berapa lama di sana? Di Karyangu 10 tahun. 10 tahun. Ya. Kemudian dipindah tugaskan. Pindah tugaskan. Di Karangjoang. Karangjoang. Berarti Ya. di kilometer 10 sana Pak? Iya, di kilometer 11. Kilometer 11. Iya, dekat Kelurahan Karangjoang itu. Nah, kamu Ya. itu berapa lama kalau itu di SD juga atau Di SD juga. SD juga? Kalau di situ SD murni itu. Oh iya. Ya. Terus? Bukan ngajar ngaji dan lain sebagainya, bukan dibebani oleh masjid untuk Ya, khotib dan lain sebagainya, tidak. Kalau di Karangjoang. Nah, kemudian Karangjoang berapa Ya. lama? Sekitar 5 tahun aja. 5 tahun. Itu Iya. berarti itu kapan Pak Romani dipindah tugas di SMA Negeri 4? Tahun 2005. Oh iya. Ya, Itu dipindahkan. dipindahkan di SMA apa? Itu bagaimana bagaimana Kok bisa kok di bisa SMA? ya kok bisa dipindahkan? Nah, ya itu tadi karena saat itu SD itu cukup SPG, Oh, SPG, PGA, PGA ya. atau KPG kan, Ya, ada ya. 3 itu. Ya. Nah, sedangkan kita punya ijazah S1 keagamaan, pendidikan keagamaan, sehingga disuruh milih Ya. dengan bekal sarjana pendidikan keagamaan itu. Nah, maka itulah saya di SK-kan tetap menjadi guru agama. Ya. Ditempatkan waktu itu suruh milih itu saya Ya. oleh kepala dinas pendidikan, Ya. mau di SMK 1 boleh, SMA 1 boleh, di mana pokoknya di Balikpapan. Maka saya suka dan senang dengan dengan SMA 4 Ya. yang saat itu masih saya kayaknya kembali ke pedesaan waktu itu. Pedesaan. Oh Ya, ya. saat Tempatnya tahun masih 2000, tenang. ya 2005 itu belum semegah sekarang ini. Ya, jadi masih katanya ada sekolah SMA Singkong atau dan lain sebagainya. Nah. Zaman generasi. Waktu pertama Pak tahun 2005 ya itu Iya, Pak. Waktu 2005. 2005. Pak Romani pindah ke SMA Negeri 4 itu tentu kan adaptasi dulu pasti. Ya, Adaptasi dulu. betul. Terus kemudian mungkin teman-teman guru waktu itu pertama sudah ada yang Pak Romani kenal atau Ada, sudah ada? ada yang kenal Pak Isran yang jelaskan. Oh iya Ya, iya. karena Pak Isran pernah ikut saya. Oh gitu Pak. Iya. Tentu kan anak-anak yang dihadapi ini kan berbeda lagi Pak. Oh, berbeda lagi ya. Karena kan mungkin usianya kan sudah usia SMA. Iya, iya. Nah, itu kira-kira bisa Wah, lebih mudah. Yang tadinya saya menyangka karena ngajar SMP, ngajar SD itu Iya, kan, iya. baru ngajar SMA. Sekalinya kalau menurut saya yang saya alami dari SD, SMP, SMA, Iya. lebih mudah Ngajar anak-anak anak SMA. Iya. Ya, enggak tahu dulu. Saya kira ini di benak saya, wah ini yang saya hadapi besar-besar. Iya, iya, Pak. Dan sudah SD, sudah SMP, wah ini pasti saya gimana ya, harus menyiapkan yang lebih itu. Nah, untuk saya pribadi, sekalinya setelah saya jalani tugas di SMA 4 yang mengajar atau mendidik anak-anak SMA ini asal kita persiapannya sudah benar kita siapkan, justru malah si anak-anak SMA itu karena sudah berpikir luas, Iya. dia justru menganggap, orang ini punya kelebihan Iya. gitu. Jadi lebih siswanya lebih Iya. tertarik untuk Iya. belajar. Iya, karena ketika ngajar SD, ngajar SMP kan monoton itu aja. Iya. Tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab dan sedemikian rupa, hanya tanya jawab
biasa-biasa, kalau SD biasa, SMP biasa. Nah, kalau SMA kan sudah kritis, sudah berbagai macam. Nah, saya selaku guru agama, ya berpedoman, jelas pedoman agama itu adalah, agama Islam adalah Quran dan hadis. Namun setelah saya mengajar SMA itu, ternyata Quran hadis itu patokan akhir yang diterima oleh orang yang sudah gede ini akal. Akal, menurut dia itu masuk di akal dia apa enggak. Untuk menarik mereka itu, akal ini nerima apa enggak gitu. Quran dulu, hadis dulu, tapi di Quran hadis ini benarkah kenyataan ini gitu. Saat itu naluri anak-anak ini ada yang pinter-pinter memang, yang ada yang pas-pasan, ada yang setengah pinter segala macam. Ya ada yang pinter ini. Kita berdialog, kita dilarikan ke umum karena memang agama itu bisa menarik kemana-mana. Ya, dan Quran itu kemana-mana. Kita belajar dengan anak-anak itu, yang banyak adalah tanya jawab sama mereka. Apa mereka itu maunya? Bagaimana jalan mereka itu? Nanti setelah dia dialog, dia diskusi, dia bermusyawarah, dia menarik kesimpulan, baru ditanyakan kita. Bagaimana Pak Guru kalau menurut agama, kalau ada begini-begini nih, contoh misalnya, bisa saya contohkan dikit ya? Ya, silakan Pak. Nah, contoh misalnya, loh, menurut agama bagaimana ya, kita ini harus mengikuti pelajaran agama karena kita beragama Islam, menuruti ada perintah sholat itu misalnya. Kok ada perintah sholat itu? Bagaimana sih sebenarnya? Apakah kita sudah bersyahadat saja sudah cukup? Karena orang Islam itu bersyahadat saja cukup. Lalu kita bersyukur bagaimana sih? Kita ini harus bersyukur. Kita kan sudah besar. Menyukuri yang bagaimana, saya jawab aja dengan anak-anak. Dengan simpel aja jawabnya itu. Oleh kita jawab anak-anak. Bagaimana? Itu kalian andai kata ini. Memang kita ini kan milik siapa dunia? Gitu aja kan. Milik siapa? Tidak ada yang pernah dengar siapa yang bikin dunia ini. Pasti jawabannya karena dia Muslim, Allah yang bikin. Berlandasan qul huwallahu ahad Allahus samad itu gitu. Nah, ya kita hidup ini kan ciptaan Tuhan yang lengkap, yang sempurna. Coba kita hanya diperintahkan sholat karena tadi yang ditanyakan sholat sama mereka. Kenapa kok harus sholat gitu? Iya, untuk menyukuri nikmat Tuhan. Hanya 1 hari 1 malam 5 waktu itu. Kita sudah memakai punyaan Allah ini, punyaan Tuhan ini. Apa yang kita pakai? Coba, udah kita dikasih aja udah. Misalnya ini, saya dikasih ini mata inilah untuk melihat yang terang benderang. Andai kata bolehlah kita ini tidak sholat misalnya, diperintahkan tidak sholat, tetapi kita ini tidak bisa melihat. Kayak apa? Pasti pilih sholat, tetapi kita bisa melihat, dengan boleh tidak sholat, tetapi kita tidak melihat. Pilih mana kira-kira? Pasti sampai kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih bisa lihat Pak, ada yang cantik, ada yang ganteng. Katakan karena anak remaja kan, jawabannya begitu. Saya bisa menyayangi karena kegantengannya dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Lalu Pak Romani, ketika itu berapa tahun 2005 Pak Romani ke sini. Itu kira-kira SMA Negeri 4. Itu masih bangunannya masih minim atau sudah? Oh, masih sangat-sangat itu, masih gelap mana. Jauh betul dengan saya masuk setahun aja sudah ada perubahan terus itu. Dari segala macam, dari kegiatannya OSIS, dari kegiatannya keagamaan,
dari berupaya ganti kepala sekolah, ganti lagi bagaimana caranya untuk memajukan, ganti kepala sekolah, bagaimana kemajuan itu dari 2005 saya melangkah ke sini itu sudah berapa kepala sekolah, sehingga memajukan SMA Negeri 4 itu dari segi fisik bangunan pasti ada membawa yang kepala sekolah yang sudah berjuang di SMA Negeri 4. Nah, kemudian Pak Rohmani. Rohmani, nah ini saya Pak Rohmani ini saya melihat ada lencana di dada. Ini kira-kira apa Pak Rohmani? Apa sebenarnya? Banyak sebenarnya Pak dengan kegiatan kami keagamaan ketika saya masih muda, saat itu menjadi guru agama. Itu saya anggap aja lah, bilang Jawa itu tanpa pamrih, pokoknya sing penting tuturi handayani engar sosong tulodo ing madya mangun karsa. Itu saya jalani seperti itu Pak. Berkenaan dengan ini kayaknya kalau penghargaan ini ndak pengaruh. Nah, untuk saya itu ndak ada. Ndak ada sama sekali. Ini kan anggap aja itu ini penghargaan diberi langsung oleh presiden kan. Presiden. Iya. Pak Rohmani berarti ke istana saat itu karena barusan ini juga kan awal. Ini tahun berapa Pak? Tahun 2000 berapa ini? 2000 berapa? Pokoknya awal Covid mau berangkat ke Jakarta tidak jadi sehingga diberikan di gubernur gitu ya, kan. Jadi gubernur yang mewakili dari presiden yang tadinya itu 17 kita mau menerima ini 17 Agustus karena ada kendala awal Covid tahun 2020. Ya, berarti 2019 aman. Iya. Berarti 2020. Iya, itu awal itulah dapat ini. Ya. Sehingga yang menyerahkan bukan presiden tapi gubernur. Ya, jadi penghargaan itu sebenarnya dari Bapak Presiden. Iya. Nah, tapi karena Covid diserahkan melalui gubernur. Iya. Ya, luar biasa Pak Rohmani. Nah, Pak Rohmani, mungkin apa yang berkesan selama Pak Rohmani di SMA 4 mengajar di SMA, bertugas di SMA Negeri 4 ini, mungkin dengan murid yang dulu pernah ajar atau dengan teman yang ada di SMA Negeri, teman rekan kerja atau apa? Apa duluan ya, yang dari murid apa yang dari teman, karena ini ada murid dua-dua. Murid dulu Pak. Ketika itu saya di sini itu berkenaan dengan OSIS. Ya. Kita bergabung dengan OSIS. Nah, karena saya ini guru agama, OSIS itu hanya bimbingan keagamaan, karena OSIS kan sifatnya umum. Ya. Nah, ketika saya berkesan dengan SMA 4 dengan siswa, ketika saya jebur kira-kira setengah tahun di SMA 4 ini, saya lakukan seperti hidup saya ketika di pesantren, maka tidak menganggap murid 100% bahwa ini anak, jangan. Jadi kita itu menyatu. OSIS mau pembimbing keagamaan. Nah, sehingga saat itu di OSIS ini ada bagian dari kerohanian. Nah, rohanian itu antara lain ada muslim, ada non muslim. Nah, ketika muslim ini saya rangkul berkenaan bersama dengan OSIS. Kalau OSIS saat itu belum maju kemana-mana, maka justru ada membentuk remaja muslim atau remaja muslim. Iya, remaja muslim khusus SMA 4. Asalnya itu ada namanya dibentuklah FRM, Forum Remaja
Muslim. Muslim. Ya, karena ada itu forum, maka kumpul. Boleh itu yang lain pun boleh dengar dari forum remaja Muslim itu. Kan di SMA 4 ada yang dari pesantren, ada yang dari sanawiyah, ada yang dari segala macam. Maka yang di sana sudah ada kemajuan di bidang masing-masing dan dia punya talenta di kegiatan organisasi, maka kita bentuk organisasi sendiri di cabang dari OSIS. Ya. Nah, karena saya itu memperjuangkan SMA 4 itu tidak pamrih tadi, biar sore, biar malam, biar kapan apapun, kita niatnya adalah memajukan bagaimana supaya maju keagamaan di SMA 4. Maka terbentuk itu kegiatan-kegiatan di luar apa istilahnya, di luar pelajaran pokok, apa namanya, akademik. bukan sih, ada istilahnya kan, luar pelajaran di kayak seperti pramuka apa itu kan. Oh iya. Ada seperti itu. Jadi kita bersaing untuk Muslim yang belum bisa ngaji, silahkan kumpulkan. Yang ada kegiatan keagamaan silahkan. Sehingga karena namanya forum, mengenallah punya forum masing-masing. Ya di merembet, karena kebetulan ada juga ketuanya OSIS, juga ketuanya forum remaja Muslim. Ya, sekalipun di bawahnya wakilnya non Muslim misalnya, tapi ini OSIS ini kan mau tidak mau yang namanya OSIS nanti bisa bergabung dari sekolah-sekolah lain yang selevel dengan SLTA, baik itu SMK maupun SMA. Nah, maka karena anak-anak ini punya talenta, punya kegiatan dan punya teman ada di SMA lain seperti SMA 1, SMA 5, SMA 2, yang jelas itu SMK 1, sehingga kumpullah forum ketua keakhwatan, ketua keikhwanan namanya, membentuklah keluarga besar di Balikpapan, jadikan organisasi forum remaja Muslim se-Balikpapan tingkat SLTA, sehingga ada SMK, ada SMA. Karena terkumpulnya, jadi kebetulan induknya itu di SMA 4, baik itu SMA 1, SMK 1, SMA 2, SMK 2 atau SMK 3, ya SMA 5, induknya di SMA 4. Saat itu kebetulan itu teman-temannya OSIS itu mengindukkan, karena saya waktu itu masih gigi-gigi kemanapun siap, maka sana pembina Muslim SMA 1, pembina Muslim, dan mengumpulkan jadi satu. Misalnya 3 orang aja, hari waktu itu masih 7 aja SMA itu, plus SMK, gabung jadi satu. Sempelan dari OSIS atau ketua OSIS, wakil ketua OSIS menyatu. Nah, itulah saat itu pernah itu sampai kayaknya OSIS itu kalah dengan FRM se-Balikpapan nih, ya. Nah, apa kok bisa kalah? Iya, karena FRM itu punya outbound sendiri, punya apalah pokoknya tidak lepas dari kegiatan segala macam apapun, dan dia didukung orang tuanya. Karena apa? Ketika pulang ditanyai, ini di sini, ketika orang tuanya datang, oh ya sholat di sana, oh ya pengajian di sana, oh ya di sana olahraga. Ketika misalnya ini namanya, kalau istilah agama ada mabit, yang Muslim laki-laki bisa mabit, kita mabit bisa di apa namanya ini, di waduk misalnya, yang serem-serem pokoknya. Iya, kita cari bagaimana talentanya anak-anak supaya kuat, sehingga dijadikan forum kayak kepemerintahan itu. Ada presiden SMA, ada presiden induk, ada presidennya di SMA 4, ada sekjen, jadi sekjen itu dari SMA 1,
sekjen dari SMA 2, sekjen dari SMK 1. Jadi ada sekjen-sekjennya, sehingga kuat karena ada presidennya, ada sekjennya, kayak seakan-akan kayak kepemerintahan itu punya masing-masing itu. Ketika kita mau misalnya mau donor darah, kita mau ya. Kemudian ada kesan terhadap rekan kerja, Pak? Nah, rekan kerja itu ya jelas ada kurang lebih semua itu, karena kita mempunyai karakter, mempunyai pengetahuan, mempunyai akhlakul karimah beda-beda. Ya, yang jelas ada. Cuma itu kan saya guru agama, berpatokan pada Nabi kita, Rasul kita, rahmatan lil alamin. Saya rasa ya dianggap aja andai kata toh ada itu ya itulah ujian. Itulah supaya maju. Kita saling mengerti, saling menghargai dengan rekan, teman seperjuangan itu berkenaan dengan teman itu. Jadi kalau nanti kita memojokkan seseorang, ya agama kan tidak membolehkan. Baik, terakhir Pak Rohmani. Iya. Ini Pak Rohmani, sebelum Pak Rohmani ini mau benar-benar purna di SMA Negeri Muhammad, mungkin Pak Rohmani mau memberi pesan pada rekan kerja atau generasi yang akan datang. Silakan Pak Rohmani. Berkenaan dengan bapak-bapak yang masih muda, kalau saat ini itu yang jelas semua mudah, semua bisa, tinggal mau atau tidak aja sebenarnya itu. Kenapa kok seperti itu? Ya, saya berpesan kepada rekan-rekan ini, marilah kita ini yang pertama tulus, ikhlas gitu. Nanti akan dapat sendiri. Keikhlasan yang tulus itu nanti akan dikasih. Kayaknya itu, kenapa aku sudah kerja seperti ini, sudah memperjuangkan seperti ini, tidak dihargai sekali, tidak dianu kepala sekolah, tidak diini sama teman, tidak didukung, bahkan dijelekan di apa. Toh nantinya itu yang sudah saya alami, itu hadir sendiri, Allah Maha tahu. Iya. Dari segi misalnya itu fasilitas, dari segi keilmuan pun, dari segi rezeki, itu sekalinya, wah, kalau saya mudah-mudahan ada yang bisa keikhlasan yang benar-benar sejati, yang nantinya itu akan diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan seperti itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu mana yang cuma ya itu diuji pasti itu. Terima kasih Pak Rohmani atas perbincangan kita pada hari ini. Kami mewakili dari teman-teman, semoga nanti Pak Rohmani ketika benar-benar sudah purna tugas di SMA Negeri 4 ini bisa mungkin lebih berkarya lagi di bentuk yang berbeda. Terima kasih atas segala macamnya, mudah-mudahan dapat ridha Allah kita. Sahabat Semapa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Rohmani. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Semapa berkarakter smart and fun.